Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semangat terus ya belajarnya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh kepada ketua muridnya dipimpin doa terlebih dahulu? Sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Pada pertemuan minggu lalu, kalian telah belajar mengenai apa itu ilmu ekonomi dan bagaimana memahami kebutuhan serta menentukan alat pemuas kebutuhan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai masalah pokok ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan permasalahan pokok ekonomi secara klasik, umum, dan modern. Lalu yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi permasalahan pokok ekonomi secara klasik, umum, dan modern. Sebelum memasuki ke pematerian, Ibu mau nanya dulu nih, menurut kalian apa itu masalah ekonomi? Ya, Risa? Ya, betul sekali ya. Jadi, seperti yang telah dikatakan teman kalian barusan, bahwa secara umum, masalah ekonomi adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas untuk memenuhi kebutuhan sifatnya terbatas. Sehingga, manusia harus dapat menentukan kebutuhan mana yang harus didahulukan agar seluruh kebutuhannya dapat terpenuhi. Salah satu masalah ekonomi paling mendasar yang kita hadapi setiap hari yaitu kelangkaan. Nah, ada yang tahu nggak kelangkaan itu apa? Iya, Ratna? Ya, betul sekali ya. Seperti yang dikatakan oleh teman kalian barusan, timbulnya kelangkaan terjadi karena tidak terbatasnya kebutuhan manusia, sementara alat pemuas kebutuhan yaitu barang dan jasa jumlahnya sangat terbatas. Berdasarkan teori, masalah ekonomi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama masalah ekonomi klasik dan yang kedua yaitu masalah ekonomi modern. Nah, menurut teori ekonomi klasik, masalah pokok ekonomi dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu yang pertama masalah produksi. Masalah produksi ini bagaimana memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang banyak, menggunakan tenaga kerja, dan bagaimana cara memproduksi barang dan jasa tersebut sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sekarang, coba kalian amati gambar yang telah Ibu berikan. Di situ terlihat orang yang sedang memproduksi masker. Nah, apa yang kalian pikirkan tentang gambar tersebut saat pandemi COVID-19? Ya, Tania? Ya, bagus sekali ya. Seperti yang telah dikatakan oleh teman kalian barusan, bahwa gambar tersebut berkaitan dengan terjadinya kelangkaan masker, di mana harga masker mengalami kenaikan karena permintaan bertambah, sedangkan produsen tidak dapat memproduksi masker dengan jumlah yang banyak sesuai permintaan pasar. Masalah ekonomi klasik yang kedua yaitu masalah distribusi. Nah, masalah distribusi ini bagaimana menyalurkan barang dan jasa dari produsen sampai ke konsumen, serta saluran distribusi apa yang akan digunakan. Distribusi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Selanjutnya, masalah ekonomi klasik yang ketiga, yaitu masalah konsumsi. Masalah konsumsi ini, apakah barang yang diproduksi dan telah didistribusikan ke konsumen tersebut benar-benar bermanfaat untuk konsumen
atau malah terbuang sia-sia. Selanjutnya yaitu masalah pokok ekonomi modern. Seiring perkembangan zaman dari ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul masalah ekonomi modern yang menekankan pada 3 hal, yaitu yang pertama, barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak, atau what. Manusia harus pandai dalam membuat prioritas barang apa saja yang akan diproduksi dan berapa jumlah yang sesuai. Lalu yang kedua, bagaimana cara memproduksi barang tersebut atau how. Dengan sumber daya yang ada, produsen harus dapat menentukan teknik produksi yang paling efisien untuk mereka. Masalah pokok ekonomi modern yang ketiga yaitu untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi atau for whom. Masalah ini sangat berkaitan dengan siapa saja yang mendapat untung dari diproduksinya barang dan jasa, sehingga produsen harus dapat menyelesaikan masalah ini. Permasalahan ekonomi modern selalu menjadi isu menarik yang sering dibahas. Perubahan tingkah laku masyarakat modern memicu permasalahan ekonomi, di mana inti masalah ekonomi modern adalah bagaimana melakukan pilihan yang tepat dalam mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan yang semakin beragam. Sekarang, Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, kalian diskusikan dan cari 2 contoh masalah ekonomi modern. Selanjutnya, kalian identifikasi dan berikan upaya apa yang dapat mengatasi masalah ekonomi modern tersebut. Ibu beri kalian waktu 40 menit cukup ya? Baik. Jika sudah, nanti perwakilan kelompok akan tampil untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Ya anak-anak, kalian sudah mengerjakan tugas mengenai masalah ekonomi modern tersebut. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil kinerja kalian yang sudah kalian kerjakan. Baik, dimulai silahkan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Boleh perwakilannya maju ke depan? Ya, bagus sekali ya. Contoh yang kelompok 1 berikan sangat mudah untuk dipahami. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Alhamdulillah, semua kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya mengenai masalah ekonomi modern. Hasil kalian diskusi tadi sudah sangat bagus dan benar. Ibu kasih aplaus buat kalian semua yang luar biasa dan aktif dalam menyampaikan pendapatnya. Dari yang telah kalian presentasikan tadi, dapat disimpulkan bahwa permasalahan ekonomi modern yang dialami masyarakat salah satunya seperti dalam negara berkembang. Contohnya, seorang pengrajin hasil olahan pengelolaan kulit sapi selalu berinovasi mengenai cara mengolah kulit sapi. Nah, secara langsung, kegiatan yang dilakukan pengrajin tersebut telah memecahkan masalah ekonomi modern berupa bagaimana barang diproduksi. Artinya, penemuan inovasi cara mengelola kulit sapi berkaitan dengan teknik produksi. Teknik produksi yang tepat dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Baik anak-anak, untuk pembahasan mengenai masalah pokok ekonomi pada kali ini, alhamdulillah sudah selesai. Semoga menambah referensi untuk kalian ya. Dan jangan lupa untuk menggali lebih dalam lagi materi dari berbagai sumber serta mempelajarinya di rumah. Terima kasih kepada kalian yang telah berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran hari ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.